Perkenalkan, nama saya Ummu Ainun Farida, NIM 1803030002, jurusan Sosiologi, kelas A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sosiologi Politik buku ke-6 tentang hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia, kerajaan dan sesudah Roland Burke, Marco Duranty, dan Ardit Moss. Dalam kurun waktu 1 dekade, sejarah hak asasi manusia telah mengalami transformasi oleh gelombang keilmuan yang meninjau kembali asal-usul, evolusi, dan konseptualnya batas. Di tempat narasi manusia yang optimis dan mapan, hak dicirikan oleh kronologi yang dalam, definisi inklusif, dan evolusi kemajuan. Sejarah hak asasi manusia baru telah mengemukakan runtuhnya kekaisaran dan tempat nasionalisme anti-kolonial sebagai salah satu Perdana Menteri. Masalah perselisihan berpusat pada hubungan antar hak wacana memproklamasikan hak individu di atas di luar negara. Di sisi lain, bahasa hak yang lebih tua dari Revolusi Prancis diberikan atau dijanjikan hak-hak yang melekat terutama dalam kewarganegaraan nasional. Samuel Moyn telah menerbitkan akun revisionis yang paling berpengaruh, gagasan nasional dan sejarah yang baru mengemukakan hak asasi manusia baru yang merdeka negara bangsa pada tahun 1950-an dan 1960-an untuk sesaat menggabungkan aspirasi kewarganegaraan dan hak asasi manusia dengan lebih memaksimalkan universalisme dicontohkan oleh Deklarasi Universal Manusia 1948, hak UDHR, konstitusi pasca kolonial. Kompromi yang disepakati dengan gelisah antara elit nasional dan kekaisaran sering menggunakan UDHR atau konsep hak asasi manusia universal lainnya secara langsung, memberikan warganya politik, ekonomi, dan sosial kebebasan disebutkan di dalamnya. Ada 3 usul hak-hak ini biasanya digambarkan oleh elit nasionalis sebagai buah yang dijanjikan kedaulatan dan hak kesulungan umat manusia universal. 4. Ini saling terkait. Tradisi HAM memperlihatkan ketegangan dalam bahasa hak asasi manusia pasca perang dan praktik yang ingin melampaui mendukung standar sementara mengandalkan negara untuk melindungi dan memberikan hak. Namun, pada tahun 1970-an, kendaraan revolusioner hak kewarganegaraan melalui emansipasi nasional surut. Tampaknya didiskreditkan oleh kegagalan negara-negara baru untuk memenuhi janji mereka dan proyek paralel mereka yang goyah untuk redistribusi. Kemanusiaan sebagai konsep abad ke-20 kurang cenderung untuk menganggap negara sebagai gudang harapan, sementara setidaknya sebagai universalistik sebagai awal pasca perang di medan yang memprihatinkan, dan banyak lagi energi dalam dakwah norma global. Keseimbangan norma tersebut pun bergeser dan diparsitisipasi ulang. Hak asasi manusia mulai berlaku dalam bahasa sehari-hari. Istilah tanpa visi yang luas tentang hak sosial dan ekonomi
yang itu telah diadakan ketika digunakan oleh kaum nasionalis dan sosial demokrat pasca perang, seperti yang diamati oleh historiografi revisionis. Hak asasi manusia rusak melalui pada tahun 1970-an, khususnya di Barat. Didasarkan pada konsepsi internasional, hak asasi manusia sebagai klaim hak sipil dan politik terhadap otoriter dan negara totaliter. Bagi banyak LSM, ini sebagian besar hanyalah artefak dari pilihan dan dinamika pragmatis dan taktis, kelayakan pengetahuan yang cukup untuk mendokumentasikan pelanggaran presisi. Dari cakrawala transformatif dan optimis historiografi revisionis ini telah memunculkan dua baris pertanyaan lebih lanjut yang penulis lakukan dalam volume ini. Pertama, sedangkan busur terluas anti-kolonialisme dan hak manusia telah dilacak, diperebutkan, dan dibantah ulang, pertanyaan tentang hubungan antara kategori aktor dan kebijakan pasca kolonial yang jika dipikir-pikir telah diklasifikasikan sebagai langkah-langkah hak asasi manusia merupakan sinyal penting. Aktor pasca kolonial terlibat dalam kebijakan dan upaya yang tentunya sesuai dengan subsikap mengamankan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Upaya embrio untuk menetapkan ketentuan negara kesejahteraannya banyak dicoba di Asia Selatan. Sistem untuk akuntabilitas pemerintah dan pemulih warga telah dirancang terutama dalam eksperimen Ombudsman Tanzania. Redistribusi tanah rencana dan kemajuan ekonomi dan sosial perempuan sangat beragam diuraikan di setiap benua, biasanya disponsori dari atas tetapi sering diberlakukan dengan inisiatif komunitas. Apakah dan bagaimana semacam ini langkah-langkah yang merupakan aktivitas hak asasi manusia adalah pertanyaan yang rumit, mencerminkan sebanyak mungkin tentang bahasa definisi hak asasi manusia, melibatkan proyek-proyek nasional. Bagian berikutnya, manusia dari hak bangsa hingga hak asasi manusia. Lebih dari setengah abad setelah puncak era dekolonisasi, ketidakmampuan kesesuaian kerajaan formal dan hak asasi manusia mungkin tampak aksiomatis. Sejak kegagalan bencana perang Irak dan Afghanistan pada tahun 2000-an, godaan antara kekaisaran dan hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk otot idealisme intervensionis yang didukung oleh kaum liberal dan neokonservatif tentara salib. Telah jatuh ke dalam reputasi yang buruk. Imperialis liberal yang sionet kolonialisme sebagai kendaraan untuk kemajuan kebebasan dan kesejahteraan masyarakat terjajah sebagian besar telah berlalu dari tempat kejadian atau bermigrasi ke wacana lain. Dalam katalog yang tampaknya tak ada habisnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Daya tarik nasionalisme karena emansipasi pilihan pertama telah mapan. Sejak gagasan Wilsonian dan Soviet tentang hak-hak kolektif memikat anti-kolonial politisi awal 1920-an, hak-hak bangsa atau sebagai penyelamat posisi etnis minoritas yang dicalonkan di dalamnya tampak merupakan jalan janji terbesar untuk pembebasan nasional.